Assalamualaikum. Kembali lagi di Kisi-Kisi Kisah. Kisah ini akan membuatmu tahu kenapa wanita bisa sekuat itu saat terdesak. Klik like dan subscribe dulu sebelum lanjut. Jangan lupa komen kamu orang mana. Nah sekarang, selamat menyaksikan. Pagi itu, Nara memulai harinya dengan langkah yang sama seperti biasa. Meski tubuhnya terasa berat karena kehamilan 8 bulan, ia tetap mempersiapkan segala keperluan Fajar, suaminya tercinta. Air hangat sudah dituangkan ke dalam bathtub, handuk putih bersih tergantung rapi, dan pakaian Fajar pun sudah disetrika dengan penuh cinta. Namun, panggilan lembut dari balik kamar mandi tak kunjung dijawab. Nara melangkah keluar, membuka pintu kamar, dan mendapati tempat tidur kosong. Fajar tidak ada. Aneh, kemana dia pergi pagi-pagi begini? Batinnya. Dengan perasaan yang tak enak, Nara turun menggunakan lift khusus yang dibuat ayahnya untuk memudahkan mobilitas saat hamil. Rumah megah 3 lantai itu terasa sunyi, tapi pikirannya terus mencari. Di mana Fajar? Sambil menahan beratnya langkah, Nara menuju lantai 2, tempat keluarga Fajar tinggal. Di rumah itu memang bukan hanya mereka berdua. Ada ibu mertua, ayah mertua, kakak ipar, dan adik ipar, semua tinggal bersamanya. Nara yang mempersilakan, karena tak tega membiarkan mereka hidup sederhana di kampung. Saat melewati salah satu kamar, telinganya menangkap suara yang membuat napasnya tercekat. Aku harus menikahi dia, Bu. Dia sudah hamil anakku. Dek. Suara itu, suara Fajar. Jantung Nara berdetak kencang. Ia berdiri membeku di depan pintu yang tak tertutup rapat. Napasnya mulai sesak, tubuhnya bergetar. Tak hanya karena kelelahan, tapi karena pengkhianatan yang baru saja terkuak tanpa ampun. Ya gimana, Pah, dia itu menggoda terus. Aku gak kuat. Tubuhnya itu, molek banget. Nara menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Ia seperti dipukul dari arah yang tak terlihat. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras dari apapun. Tak lama, suara ibu mertua ikut terdengar. Ya sudah, kamu nikahi saja dia. Jangan sampai dia terlantar. Tapi jangan sampai Nara tahu, kita bisa diusir dari rumah ini. Air mata Nara jatuh. Tak hanya suaminya yang berkhianat, tapi seluruh keluarga Fajar ternyata ikut bersekongkol. Dan yang paling menghancurkan hati Nara, wanita itu adalah Anita, tukang cuci yang bekerja di rumah mereka. Anak dari teman dekat ibu mertua yang dibawa dari kampung. Anita, si gadis lugu yang sering salah menyetrika, yang bajunya pernah membuat pakaian Nara berlubang, yang kerjanya banyak main ponsel, ternyata wanita itu adalah orang yang dipilih Fajar untuk berkhianat. Perut Nara mendadak kram. Ia bersandar ke dinding, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang. Namun rasa sesak di dada jauh lebih menyiksa. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi tubuhnya tak sanggup. Ia memilih kembali ke kamar dengan napas terengah-engah. Sesampainya di kamarnya, Nara hanya bisa terbaring. Sambil memeluk perutnya, ia berbisik lirih. Kita harus kuat. Nak, mulai sekarang, tidak akan ada lagi air hangat untuk dia. Tidak akan ada lagi cinta untuk orang yang mengkhianati ibumu. Hari itu, setelah tubuhnya sedikit membaik, Nara kembali menjalani aktivitas rumah tangga seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berubah dari dalam dirinya. Hatinya tak lagi serapuh semalam. Ia mulai membangun benteng ketegaran, pelan-pelan namun pasti. Fajar baru saja pulang dari kantor ketika Nara melihatnya di ruang tamu. Seolah tak terjadi apa-apa, Fajar menghampirinya dan mencoba mencium pipinya. Aku sudah mandi, sudah wangi, lihat ini, ucapnya sambil tersenyum menggoda. Nara menoleh perlahan, menatap wajah Fajar yang dulu begitu ia cintai. Tapi kali ini, rasa jijik mendesak sampai ke tenggorokan. Ia mengelak secara halus, berpura-pura mual karena kehamilan. Padahal, hatinya yang sedang menolak segalanya dari lelaki itu. Aku capek, Mas. Perutku kram. Aku gak sanggup disentuh dulu, ujarnya lembut namun tegas.
Fajar hanya mengangguk kecil, tidak mencurigai apapun. Ia kembali sibuk dengan ponselnya, mungkin membalas pesan dari Anita. Malam pun tiba. Nara turun ke ruang makan. Ia mendapati seluruh keluarga suaminya sudah berkumpul di meja makan besar. Namun ada satu hal yang membuat Nara nyaris melempar sendok di tangannya. Anita, si tukang cuci, ikut duduk bersama mereka. Bukankah para asisten rumah tangga sudah diatur makan di dapur? Kenapa wanita itu bisa duduk di kursi yang sama dengannya? Aku yang menyuruh Anita duduk di sini, sahut ibu mertua cepat, sebelum Nara sempat bertanya. Dia itu anak teman ibu. Harus kita perlakukan dengan lebih baik. Fajar menimpali. Iya, sayang. Gak apa-apa kok. Lagian dia juga gak ganggu. Nara tersenyum pahit. Suaminya kini terang-terangan membela selingkuhannya di depan meja makan. Tapi kali ini, ia tidak memilih diam. Anita, silakan kembali ke dapur. Meja ini hanya untuk keluarga, ucap Nara tegas. Wajah Anita berubah pucat. Ia berdiri perlahan, lalu pergi dengan langkah berat. Tapi Nara tak peduli. Rasa muaknya sudah sampai ubun-ubun. Ia tak akan membiarkan pengkhianat itu berpura-pura menjadi bagian dari keluarga. Sore harinya, saat berada di kamar, Nara membuka kembali folder rahasia di ponselnya. Di dalamnya, ada rekaman suara percakapan Fajar dengan kedua orang tuanya. Ia sudah menyuruh asistennya memasang penyadap dan CCTV di beberapa titik rumah sejak semalam. Malam itu, ia kembali mendengar suara-suara mereka. Bu, minggu depan kita langsungin aja nikahnya. Anita nggak bisa nunggu lebih lama. Perutnya makin kelihatan. Ya udah, nikah siri aja. Biar nggak malu di kampung. Tapi ibu mau tetap ada pesta ya? Nara tersenyum kecil. Matanya bersinar penuh rencana. Ia sudah tahu semuanya. Ia sudah tahu kemana mereka akan pergi. Dan ia sudah tahu, minggu depan akan jadi hari di mana semua topeng akan jatuh. Sejak percakapan malam itu, Nara tahu, waktu pembalasan hampir tiba. Ia menyusun rencana dengan cermat. Bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan perhitungan dingin, seperti pengusaha ulung yang mengatur masa depan perusahaannya. Kali ini, yang akan ia atur adalah kehancuran Fajar dan seluruh kebohongannya. Pagi harinya, Fajar datang menghampiri dengan wajah ceria palsu. Ia berpura-pura memperhatikan Nara yang sedang duduk membaca buku kehamilan. Sayang, nanti malam aku ada tugas luar kota ya. Harus ke kampung sebentar. Ada pekerjaan mendadak dari kantor, ucapnya lembut. Nara menoleh pelan, menatap wajah yang sudah tak membuat hatinya berdebar, hanya mendatangkan perasaan muak. Namun ia tetap tersenyum. Ya udah, Mas. Hati-hati ya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Fajar lega. Ia tak tahu bahwa Nara sudah tahu apa tugas luar kota yang sebenarnya. Bukan pekerjaan, tapi pernikahan. Ya, pesta nikah siri dengan wanita yang mengandung anaknya, yang tak lain adalah asisten cuci baju rumah ini. Ironis. Begitu Fajar pergi, Nara langsung menelepon adik-adiknya. Ia meminta mereka segera bersiap. Seminggu sebelumnya, Nara memang sudah menceritakan semuanya pada mereka. Tentang perselingkuhan, tentang rencana pernikahan, tentang pengkhianatan. Namun orang tuanya belum tahu. Nara ingin semua ini selesai dulu sebelum memberitahu mereka. Ia tidak mau orang tuanya kecewa melihat anak perempuan satu-satunya dihancurkan oleh laki-laki yang dulu mereka izinkan masuk ke dalam keluarga. Hari itu juga, Nara menggandeng pengacaranya. Gugatan cerai diajukan. Tak hanya itu, semua bukti perselingkuhan, rekaman suara, foto-foto dari CCTV, dan laporan keuangan perusahaan yang memperlihatkan jejak korupsi Fajar, semuanya sudah disiapkan. Malam menjelang. Nara tidur dengan koper yang sudah dikemas di samping tempat tidur. Ia akan berangkat ke kampung halaman Fajar bersama ketiga adiknya dan asisten pribadinya, Mei. Perjalanan panjang menanti, 10 jam menembus pelosok yang jauh dari gemerlap kota.
Sesampainya di sana, Nara langsung menyewa rumah sederhana tak jauh dari lokasi pesta. Ia meminta adiknya yang pertama menyamar sebagai pihak vendor dekorasi. Layar besar dipasang di belakang pelaminan, katanya untuk kejutan visual bagi tamu undangan. Padahal, itu adalah latar untuk menyaksikan kehancuran dua pengkhianat. Adik keduanya menyamar sebagai penyumbang lagu. Sementara adik ketiganya ditugaskan untuk merekam semua reaksi dari tamu dan keluarga. Nara sendiri mengenakan masker dan duduk di pojok tenda, menyatu dalam kerumunan. Pagi itu, suasana kampung begitu riuh. Musik dangdut menyala. Keluarga Anita tampak berseri-seri. Sedangkan Fajar duduk di pelaminan dengan jas pinjaman dan senyum palsu, menanti acara dimulai. Detik-detik berikutnya akan menjadi saat di mana semua yang selama ini mereka sembunyikan akan dibongkar. Di hadapan desa. Di hadapan semua orang. Dan Nara akan berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang memilih untuk melawan dengan harga diri. Suasana tenda pernikahan begitu meriah. Warga kampung berbondong-bondong datang. Ada yang membawa kue, ada yang sibuk menata kursi, sebagian lagi duduk berjejer menyambut hari bahagia yang mereka kira akan menjadi awal baru bagi dua insan. Tak ada yang menyangka, hari itu bukan awal. Tapi justru titik hancurnya semua kebohongan. Fajar duduk di pelaminan bersama Anita. Wajahnya tampak canggung namun ditutupi oleh senyum tipis. Sesekali ia melirik ke arah keluarganya yang sibuk berbisik di barisan depan. Ibu mertuanya tampak sibuk mengatur make-up Anita yang mulai luntur karena udara panas. Semua tampak normal. Semua tampak sempurna. Sampai seseorang naik ke atas panggung. Mohon izin sebentar. Sebelum saya menyumbangkan lagu, saya ingin menampilkan sedikit kenangan dari kedua mempelai. Ucap adik Nara dengan suara yang sedikit dimodifikasi agar tak dikenali. MC mengangguk. Operator dipanggil. Layar besar di belakang panggung yang sejak tadi hanya menampilkan bunga-bunga, kini berubah gelap. Lalu, muncullah foto pertama. Foto itu memperlihatkan Fajar dan Anita sedang berdua di sebuah mall. Mereka tertawa, berjalan berdekatan. Beberapa tamu mulai berbisik. Lalu foto kedua, mereka berpegangan tangan di dalam lift. Suara gaduh mulai terdengar dari barisan tamu. Fajar langsung pucat. Anita gemetar. Ia mencoba menyentuh lengan Fajar, tapi ditolak. Slide berikutnya muncul lebih vulgar, tapi sudah disensor. Namun cukup jelas untuk mengisyaratkan kedekatan mereka yang lebih dari sekadar bos dan pegawai. Tamu-tamu yang semula tersenyum kini terdiam. Beberapa wanita tua menutup mulut, pria-pria berkumis mulai mengumpat pelan. Anak-anak yang menonton mulai digiring keluar oleh ibu mereka. Dan ketika video rekaman muncul, saat Fajar dan Anita terdengar tertawa sambil menyebut-nyebut soal kehamilan dan kamar rumah majikan mereka, semua langsung meledak. Seorang pria melemparkan gelas plastik ke arah pelaminan. Disusul oleh suara kursi terguling. Anita berteriak. Fajar berdiri, mencoba menghentikan video, tapi sudah terlambat. Nara berdiri dari tempat duduknya. Ia melepaskan masker perlahan, memperlihatkan wajahnya yang tegas dan dingin. Semua mata kini tertuju padanya. Termasuk mata Fajar yang kini membelalak tak percaya. Nara. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke atas panggung. Mengambil mikrofon. Lalu menghadap semua tamu undangan. Maaf atas kekacauan ini. Tapi saya, istri sah dari Fajar, merasa perlu memperkenalkan diri. Dan juga memperkenalkan kebenaran. Seketika suasana hening. Semua hanya mendengar suara Nara. Tegas, tenang, dan menusuk. Saya sedang hamil 8 bulan. Sementara suami saya, pria yang berdiri di pelaminan ini, berselingkuh dengan asisten rumah tangga kami sendiri. Bukan hanya itu. Uang pesta ini, uang dari perusahaan saya. Karena ternyata, dia juga korupsi. Fajar mencoba meraih tangan Nara. Tapi Nara mundur satu langkah. Dan kamu, Anita, ucap Nara menatap wanita yang kini menunduk malu.
silakan rawat anakmu. Tapi jangan harap aku akan menanggung 1 sen pun dari masa depan kalian. Tiba-tiba, mobil polisi datang. 2 petugas berseragam masuk ke tenda. Mereka membawa surat penangkapan. Fajar panik. Nara, jangan. Aku mohon. Jangan lakukan ini, teriaknya histeris. Tapi Nara hanya menatapnya datar. Bukan aku yang melakukannya. Ini semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Polisi menggiring Fajar turun dari pelaminan. Anita menangis histeris. Orang-orang mulai berdiri. Beberapa melempar botol kosong. Pelaminan hancur. Meja roboh. Pesta itu berubah menjadi ajang penghakiman. Dan Nara? Ia turun dari panggung dengan langkah anggun. Kembali ke mobil bersama adik-adiknya. Ia tidak menangis. Ia tidak teriak. Ia hanya menunduk, mengusap perutnya, dan berbisik. Kita berhasil. Nak, kita sudah selamat dari neraka itu. Perjalanan pulang dari kampung Fajar terasa panjang, namun jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mobil melaju membelah jalanan desa, meninggalkan hiruk-pikuk pesta yang telah berubah menjadi medan kehancuran. Di samping Nara, koper kecil berisi pakaian bersalin dan perlengkapan bayi tersusun rapi. Sementara di dalam dirinya, gemuruh rasa sakit dan puas saling bertabrakan. Tapi untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Nara bisa menarik napas dalam-dalam, tanpa ingin menangis lagi. Sesampainya di kota, ia langsung menuju rumah sakit. Perutnya yang sejak semalam terasa menegang, kini semakin sakit. Dokter mengatakan bahwa proses persalinan harus segera dilakukan. Harus operasi sesar. Tidak bisa ditunda, ucap dokter dengan tegas. Nara hanya mengangguk. Ia menggenggam tangan Mei, asisten pribadinya yang setia menemani. Di ruang operasi yang dingin, dengan lampu-lampu tajam menyilaukan, Nara menutup mata. Dalam pikirannya, ia kembali melihat wajah Fajar, lalu wajah Anita. Lalu wajah ibunya sendiri, yang selama ini begitu percaya bahwa anak perempuan satu-satunya hidup bahagia. "Ma, aku akan baik-baik saja. Aku janji," bisiknya pelan sebelum dibius total. Beberapa jam kemudian, seorang bayi laki-laki mungil lahir dengan tangisan pertama yang memecah keheningan. Tangisan itu seperti isyarat bahwa hidup baru telah dimulai. Seorang dokter menggendong sang bayi ke sisi tempat tidur. "Selamat ya, Bu Nara. Bayinya sehat dan kuat," ujar dokter tersenyum. Dengan mata sembab, Nara menerima bayinya. Ia mendekap erat, menciumi dahi kecil itu dengan air mata hangat. "Kamu laki-laki kuat. Kamu harus tumbuh jadi pria yang tak seperti ayahmu. Kamu harus punya hati yang jujur, dan cinta yang tulus," bisiknya. Hari-hari setelah itu, Nara tinggal sementara di rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya, meski terkejut, menyambutnya dengan pelukan dan dukungan penuh. Ketiga adiknya bergantian menjaga malam. Semua seolah ingin menggantikan luka yang dulu ditorehkan satu nama, Fajar. Sementara itu, kabar tentang penangkapan Fajar karena kasus korupsi dan perzinahan terus beredar. Keluarga Fajar yang dulu begitu pongah kini diam tak bersuara. Rumah megah peninggalan ayah Nara tak lagi terbuka untuk mereka. Namun yang mengejutkan, beberapa minggu kemudian, Anita mengirim surat. Surat itu dikirim diam-diam melalui jasa kurir. Di dalamnya tertulis kalimat ringkas, tulisan tangan gemetar. "Maafkan aku. Aku tak tahu Fajar masih suamimu saat dia mendekatiku. Sekarang aku sendiri, dan keluarga Fajar membuangku. Tapi aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Aku tak minta bantuanmu, hanya doa agar aku kuat seperti kamu." Nara menatap surat itu lama. Tak ada air mata. Hanya diam panjang dan tatapan kosong keluar jendela. Di pangkuannya, anaknya menggenggam jari telunjuknya erat, hangat dan kecil. Cukup satu genggaman itu, untuk membuat Nara tahu bahwa dia tak butuh balas dendam lagi. Ia sudah menang. 3 bulan telah berlalu sejak pelaminan itu berubah menjadi panggung aib.
Sejak Fajar digiring polisi turun dari singgasana palsunya. Sejak Anita berdiri dengan gaun kuyup, ditinggalkan oleh semua orang, bahkan oleh ibu Fajar yang dulu begitu memuja-muja anak temannya itu. Kini, Fajar mendekam dalam tahanan. Wajahnya tak lagi seangkuh dulu. Di dalam penjara, ia tak lagi bisa mengatur siapapun. Di sana, harga diri bukan ditentukan oleh jabatan, tapi oleh hati yang lapuk dan karma yang datang tanpa diminta. Proses hukum berjalan cepat. Selain kasus perzinahan yang dijatuhkan oleh Nara, terbongkarnya dokumen korupsi dari perusahaan milik Nara menjadi palu pemecah terakhir. Fajar dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun, dan lebih dari itu, kehormatan keluarganya ikut terkubur bersama nama baik yang dulu dipoles oleh kebohongan. Anita? Ia kembali ke kampung. Sendirian, membawa anak dalam perutnya yang semakin besar. Keluarga Fajar tak ada yang peduli. Bahkan sang ibu, yang dulu bersikeras menjodohkan, kini tak mau mengakuinya sebagai bagian dari keluarga. Anita tinggal di rumah kecil peninggalan neneknya, bekerja mencuci baju tetangga demi bertahan hidup. Ia mulai menulis surat-surat pengakuan, menulis kisahnya sendiri sebagai penebus kesalahan. Sementara itu, rumah megah peninggalan ayah Nara kini terasa damai. Tak lagi ada suara mengintimidasi dari mertua. Tak lagi ada sandiwara cinta dari seorang suami. Hanya tawa kecil seorang bayi yang kini mengisi ruang-ruang kosong itu dengan harapan. Nara memberi nama putranya Rafa Al-Fatih, yang berarti pembuka kemenangan. Anak itu tumbuh sehat, dikelilingi cinta dari kakek, nenek, dan ketiga paman muda yang selalu siaga menjadi pelindung kakak perempuan mereka. Nara sendiri kembali memimpin perusahaan. Ia menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Wajahnya tak lagi lemah lembut seperti dulu, tapi tetap penuh kasih. Bedanya, sekarang ia tahu siapa yang patut diberi tempat, dan siapa yang cukup diberi pintu keluar. Ia tak lagi menyimpan dendam. Ia menyimpan pelajaran. Dan pada suatu malam yang sunyi, Nara berdiri di balkon rumah, menggendong Rafa, memandangi langit yang terang oleh bintang. Luka bisa tumbuh jadi keberanian, dan keberanian bisa jadi pelindung. Untukmu, nak, ibu akan jadi dunia kecil yang tak pernah berkhianat. Di balik bayang-bayang malam, perempuan itu tersenyum. Ia tak lagi menunggu penyesalan orang lain. Karena sejak hari itu, ia telah menjemput kemenangannya sendiri, dengan cara yang paling anggun. Dari perempuan yang dulu hanya diam, kini ia jadi simbol keberanian. Ia tak mengutuk, tak membalas dengan teriakan, tapi dengan keadilan dan kehormatan. Pernikahan mereka mungkin hancur, tapi dari luka itu lahirlah kekuatan baru, dan seorang anak yang kini jadi alasan hidupnya. Jika kamu pernah disakiti, ingatlah, balas dendam terbaik adalah saat mereka menyesal tanpa kamu menyentuh satu jari pun. Tekan tombol like kalau kamu ikut merasakan luka dan kemenangan Nara. Share ke temanmu yang butuh inspirasi. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah dramatis lainnya setiap harinya.